Perkenalkan, nama saya Cornelius Besi, NIM 1919010. Ya baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu UAS tentang referensi 5 bab materi. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil referensi saya, yaitu materi yang pertama tentang obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi mempunyai dua arti, yaitu surat kontrak utang. Yang kedua juga dinyatakan sebagai penerbit atau emiten atau borrower yang bersedia membayarkan sejumlah bunga, interest rate, dan pelunasan atau prinsipal kepada investor obligasi. Pengertian obligasi yaitu obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Rating obligasi. Yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai keadaan kondisi perusahaan. Peringatan obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringatan atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kasnik Kredit Rating Indonesia. Contoh rating status kreditnya: rating AAA excellent, rating AA very good, rating A good, rating BB adequate, rating BB triple C jung spekulatif. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Tipe obligasi. Harga obligasi. Yang pertama, dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, jika tingkat bunga yang diisyaratkan sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai pernya atau obligasi dijual sebesar nilai par. Risiko tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau return, yang kedua, risiko atau keputusan keuangan tersebut. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua, return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risikonya yaitu yang pertama, risiko adalah kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Yang kedua, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistik.
Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Yang pertama, hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah atau linear. Artinya semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dengan sebaliknya. Risiko aset. Yang pertama, risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan cara yaitu satu dalam basis berdiri sendiri atau on stand-alone basis atau risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau in a portfolio context, yang berarti risiko aset dalam suatu portofolio. Risiko aset. Yang pertama, on stand-alone basis. Yang kedua, in a portfolio context. On a stand-alone basis terdiri dari risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Yang kedua, arus kas aset dihitung secara terpisah. Risiko aset yang kedua itu in portfolio context, yang terdiri dari risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset atau lebih dari satu aset. Yang kedua, arus kas dari sejumlah aset digabungkan. Risiko portofolio dibedakan dalam yang pertama risiko sistematis atau risiko pasar atau risiko umum atau market risk. Yang kedua terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Yang ketiga, risiko tidak sistematis atau risiko spesifik variable risk, yaitu terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan disverifikasi. Materi yang ketiga itu saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham punya hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Yang kedua, imbalan yang bisa diterima investor saham, yaitu 1. Hak kepemilikan, 2. Dividen, 3. Capital gain. Hak-hak investor saham. Yang pertama, hak istimewa yang dimiliki investor saham. 1. Hak kepemilikan atau control of the firm, yaitu tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, maka makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua, preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham preference. Yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hak likuidasi. Yang ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hak likuidasi. Yang berikut tujuan penilaian saham. Yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dapat dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau yang dijual akan memberikan tingkat return sesuai dengan rating yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama, nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Yang kedua, dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, maka nilai buku sama dengan total ekuitas per jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua, nilai pasar atau market value. Yang pertama, harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Yang kedua, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau fundamental value. Yang pertama itu nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Yang kedua, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan
strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar nilai intrinsik, maka overload dijual. Jika nilai pasar lebih kecil nilai intrinsik, maka underfloat dibeli. Materi yang keempat, biaya modal perusahaan. Pentingnya biaya modal perusahaan. Yang pertama, memaksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal yang diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budget memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Fungsi biaya modal. Yang pertama, terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan, yaitu biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan yang pertama, sebelum pajak atau before tax basis perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. Yang kedua, setelah pajak atau after tax basis, yaitu sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overhead cost of capital. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau probability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses atau pengeluaran investasi. Biaya hutang atau cost of debt, debit. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, KD 10%, pajak 5%, berapa biaya hutang setelah pajak? Jawabannya 10% kurang 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya hutang. Catatan, penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible. Biaya saham preferen. Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS. Adapun rumusnya KP sama DP per PN. DP adalah dividen saham preferen tahunan, PN harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit atau setelah dikurangi biaya pelucuran saham atau valuation cost. Materi yang berikut yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi. Dapat dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu peningkatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterkaitan dana tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Penganggaran modal. Pertama, jangka waktu tertanamnya aset yang dalam membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu bila investasi yang terlampau besar akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Yang kedua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan akibatnya ada perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan penghitungan berarti
berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Berikut, dalam penganggaran modal atau analisis usul investasi ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback, period, DPF, PI, dan IRR. Yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Selanjutnya, payback period atau periode pengembalian yang terdiri dari 1. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Kendati pun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria payback periode ini, sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang atau kurang lebih 5 tahun. Yang kedua, merupakan periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dengan cash inflows. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Yang terakhir, semakin pendek jangka waktu kembalinya dana yang diinvestasikan, semakin baik suatu investasi. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadi jumlah nilai sekarang dari cash inflow sama dengan nilai sekarang dari cash outflow atau suatu tingkat diskonto di mana NPF sama dengan 0. IRR diartikan juga sebagai tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek atau expected return of return. Adapun rumusnya yaitu N delta cash flow per N sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah I per N, di mana I sama dengan IRR atau tingkat diskonto yang menyebabkan NPF sama dengan 0. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi saya.